Coba katakan pada orang di sebelahmu, kita ada dalam rumah Tuhan, bukan rumah hantu. Oke? Jadi bersukacitalah, amin. Ya, besok malam saya kembali ya ke Jakarta. Saya ada di sini udah 3 minggu, kurang lebih 23 hari saudara ya. Kalau saya udah 25 hari sama perjalanan. Oke, dan pagi hari ini ya justru Anda akan menerima yang terbaik ya. Karena saya harus merangkum ya, saya harus memilih dari sekian banyak message yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, dan saya percaya ini yang terbaik buat saudara. Apa yang paling berharga dalam hidup ini saudara? Satu kata, kesadaran. Katakan kesadaran. Ya, Anda tahu orang yang merokok semua tahu bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi. Katakan, semua orang yang merokok tahu bahwa merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Di Amerika sama? Oke, sama lah. Kalau Anda tanya sama orang yang merokok, apakah Anda mau kena kanker, serangan jantung, impotensi? Maka semua orang yang merokok akan menjawab, tidak mau. Tapi Anda tahu kan bahwa rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi. Mereka menjawab apa? Tahu. Anda lihat kalau Anda baca bungkus itu ada peringatannya, betul? Itu peringatan benar atau ada tanda kurung dalam kurung kecil? Maaf bercanda, ada gitu saudara. Atau tanda bintang, tidak berlaku bila Anda berdoa terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita merokok, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sucikan dan kuduskan rokok ini. Kami hancurkan di dalam nama Yesus setiap racun-racun nikotin yang menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi. Kami percaya tidak ada lagi. Dalam nama Yesus katakan, mari bro, aman kita ngerokok ya. Mari Jo ya. Dengar baik-baik, katakan setelah saya, apa yang saya ketahui, lebih keras lagi, apa yang saya ketahui belum tentu mengubah hidup saya. Namun apa yang saya sadari, itulah yang mengubah hidup saya. Banyak orang tahu kebenaran, saudara, tapi mereka tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Karena mereka hanya sekedar tahu, belum sadar. Jadi beda, saudara. Ya, satu kali adik saya Dolphin, dia kerja sebagai manajer aminotokosin. Anda tahu aminotokosin? Ya, pemain basket, betul ya? Dia musisi, saudara ya. Ya, sekarang Obama atau acara APEC ya, selalu acara internasional dia dipakai, saudara, acara-acara kenegaraan. Nah, adik saya ini berurusan dengan banyak musisi-musisi yang kelasnya memang sudah internasional. Nah, singkat cerita ada salah satu musisi yang sangat terikat rokok. Lalu adik saya berkata, kapan you mau berhenti merokok? Kalau Anda tanya pada seorang perokok berat yang sudah terikat rokok bertahun-tahun, ketika Anda tanya, kapan kamu mau berhenti merokok? Alasannya banyak. Susah lah, sudah coba berkali-kali, nggak bisa. Jawabannya tidak bisa. Sampai dokter vonis dia kanker paru-paru, besoknya langsung berhenti itu merokok. Setuju nggak? Karena apa? Karena dia baru sadar ternyata rokok benar-benar menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi. Nah, pertanyaannya gini saudara, Anda sadarnya setelah kejadian atau sebelum kejadian? Itu aja. Orang yang bijaksana sadarnya sebelum kejadian, tapi orang bebal sadarnya setelah. Jadi bilang mas bilangnya, kamu orang bijak atau orang bebal? Gitu aja. Orang bebal dengan orang bodoh itu beda, saudara. Orang bodoh dia tidak tahu kebenaran. Orang bebal dia tahu kebenaran, hanya dia mengeraskan hatinya. Kalau Anda tanya sama orang yang tidak sekolah, yang bodoh, 2 tambah 3 berapa? 10. Kita jawab di hati apa? Bodoh. Di hati aja, jangan ngomong, saudara. Oh, bodoh ini orang. Ya, tapi kalau Anda tanya sama orang bebal, sarjana, S1, dosen, Pak, 2 tambah 3 berapa Pak? Dia jawab 10 juga. Kok dosen gak ngerti Pak, 2 tambah 3, 5. Lihat Pak ya, kita faktanya, kebenarannya Pak, 2 pisang tambah 3 pisang itu 1, 2, 3, 4, 5, 10 dia bilang. 5 Pak, 10, 5. Kalau saya mau 10, Anda mau apa? Lihat saudara, dia bukan tidak tahu kebenaran, dia
tahu kebenaran, tapi dia mengeraskan hati, dia memilih. Sekali lagi saudara, katakan yang paling berharga dalam hidup ini adalah kesadaran. Lihat saudara, seberapa dekat kita dengan kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah begitu dekat. Ya, satu kali Yesus pernah berkata seperti ini. Kalau Anda baca dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-11, ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Yesus berkata seperti ini, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Lihat saudara, kalau Anda baca yang ke-9, ini Yesus katakan, Matius 16 ayat yang ke-9, belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Lihat saudara, tidakkah kamu mengerti? Kamu belum mengerti. Anda lihat baik-baik saudara. Pada waktu ini terjadi, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Lalu ketika murid-muridnya mendengar itu, mereka saling sikut-sikutan. Tuh kan, Yesus marah tuh, kita lupa bawa roti. Ya, masalahnya roti, masalahnya adalah roti. Lalu Yesus berkata gini, tidakkah kamu mengerti? Coba sebelumnya mereka sudah lihat mujizat. 5 roti buat berapa orang? 7 roti buat berapa orang? 4.000 orang. Katakan 5 roti untuk 5.000 orang. 7 roti untuk 4.000 orang. Lihat matematika kerajaan Allah. Harusnya terbalik ya. 7 roti untuk 5.000 harusnya. Ya, betul nggak? 5 roti untuk. Tapi dalam kerajaan Allah terbalik saudara. Justru 5 roti buat 5.000, 7 roti untuk. Semakin kita tidak mampu saudara, semakin kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. That's why it's called grace, oke? Oke, saya nggak mau khotbah ke situ saudara. Tapi poinnya gini saudara. Ya, Yesus berarti, tidakkah kamu mengerti? Masalahnya bukan roti. Tuhan gak punya masalah untuk menyediakan roti. Mau berapa ribu orang, Tuhan gak punya masalah, amin. Masalahnya apa? Tidakkah kamu mengerti? Lihat saudara, mereka baru saja mengalami mujizat di depan mata mereka, tapi mereka masih khawatir soal roti. Come on. Bapak banyak di antara saudara mengalami mujizat. Pernah ngalami pertolongan Tuhan? Tapi ketika Anda mengalami masalah yang kurang lebih sama, kenapa Anda masih khawatir? Kenapa Anda menghadapi masalah itu masih dengan cara berpikir yang sama sebelum Anda mengalami mujizat Tuhan? Lihat, artinya murid-murid Yesus tidak mengalami perubahan pikiran. Sekalipun di depan mata mereka sudah lihat mujizat. Ini yang terjadi saudara, banyak kali saudara. Mujizat di depan mata tapi gak mengubah cara berpikir kita. Kenapa? Itu yang sering jadi entertain rohani. Paham? Katakan yang paling berharga dalam kerajaan Allah adalah kesadaran. Menyadari akan kebenaran. Amin. Sekali Anda menyadari akan kebenaran, hidup Anda tidak akan sama lagi. Beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Katakan setelah saya, apa yang saya ketahui belum tentu mengubah hidup saya. Namun apa yang saya sadari, itulah yang mengubah hidup saya. Ya, Adam dan Hawa tahu tidak kalau mereka makan buah yang Tuhan larang mereka mati? Tahu, tapi toh makan juga. Orang yang merokok tahu nggak kalau rokok menyebabkan kanker selanjutnya impotensi? Tapi toh rokok juga. Dengar baik-baik. Ya, orang yang narkoba tahu nggak? Drugs itu apa jahat? Tahu, saudara, bukannya nggak tahu. Ya, makanya saya kurang. Anda boleh kasih seminar tentang bahaya narkoba, Anda boleh kasih seminar tentang bahaya merokok, tetap ada orang yang rokok dan drugs. Karena Anda harus mengerti ini. Ya, amin. Itu butuh anugerah untuk orang menyadari akan kebenaran, saudara.
Nah sekarang saya ingin saudara menyadari akan kebenaran dasar ini. Sekali Anda mengerti, sekali Anda menyadari, katakan menyadari. Bilang mas sebelahnya, sadar. Angkat semua tangan. Satu detik lagi, sadarlah. Sadarlah. Ayo. Belum semuanya saudara, angkat tangan. Terjadi terobosan saudara, percayalah. Oke, angkat. Satu bilang apa? Sadar ya. Sadarnya sebelum kejadian, jangan setelah. Too late, sudah terlambat seringkali saudara ya. Oke, Anda harus menyadari yang disebut 4P. Katakan 4P. Katakan pilihan, perasaan, persepsi. Pilihan, perasaan, persepsi. Saya buat simpel. Anda ingat ini baik-baik. Katakan, hidup saya ditentukan oleh pilihan saya. Pilihan yang saya ambil dalam hidup saya, 80% ditentukan oleh perasaan emosi saya. Perasaan emosi saya ditentukan oleh persepsi saya. Katakan sekali lagi, pilihan, perasaan, persepsi. Anda ingat itu? Oke. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan, selesai semuanya Tuhan menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Mengapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat yang kalau dimakan buahnya dikatakan pastilah engkau mati. Kalau nggak mati kata Tuhan balikin, saya return. Ya nggak begitu saudara ya. Kalau seandainya pohon pengetahuan baik dan jahat tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan, kira-kira manusia punya peluang tidak untuk jatuh dalam dosa? Tidak. Kalau pohon pengetahuan baik dan jahat tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan, kira-kira kita hari ini perlu nggak Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, menderita bagi kita? Tidak. Kalau pohon pengetahuan baik dan jahat tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan, kira-kira hari ini kita di Taman Eden atau di Taman Eden? Jawab saudara. Kita akan masih tetap di Taman Eden. Di Taman Eden ada tidak sakit penyakit? Di Taman Eden ada nggak kemiskinan, penderitaan, malapetaka? Kalau kenapa Tuhan ciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat kalau Tuhan mengasihi kita manusia? Ini jawabannya saudara. Karena Tuhan mau kita manusia menyadari. Katakan Tuhan mau manusia menyadari bahwa hidupnya ditentukan oleh pilihan. Itu alasannya saudara. Katakan setelah saya, Tuhan mau saya sadar. Tuhan mau kita sadar bahwa hidup kita ditentukan oleh pilihan kita. Dengar baik-baik, apapun yang Anda alami hari ini, detik ini adalah akibat pilihan yang Anda ambil di hari-hari yang lalu. Setuju? Kalau hidup Anda berhasil, bahagia, sukses, itu karena pilihan Anda. Kalau hidup Anda hancur, merana, menderita, itu karena pilihan Anda. Bukan karena Tuhan, bukan karena setan. Anda harus sadari ini. Tuhan hanya memberi perintah. Halo? Tuhan hanya memberi perintah. Kalau kamu taat perintahku, kamu akan hidup. Kalau kamu tidak taat akan perintahku, kamu akan mati. Pilihan di tangan siapa? Tangan kita. Tuhan sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya, selamat. Yang tidak percaya, pilihan siapa? Anda harus sadari ini. Katakan, hidup saya ditentukan oleh pilihan saya. Amin. Tuhan hanya memberi perintah. Setan kerjanya apa saudara? Hanya menipu saudara. Setan tidak punya kuasa untuk menghancurkan hidupmu. Berhenti mempersalahkan dia kalau hidupmu hancur. Berhenti mempersalahkan ini karena setan, hidup saya hancur. No, setan tidak punya kuasa. Kalau hidup Anda hancur, itu bukan karena setan. Saya bukan pembela atau pengacaranya, tolong garis bawahi. Tapi ini kebenarannya, Anda harus mengerti ini kebenaran dasar, amin. Karena saya ingin Anda mengalami kebenaran dalam hidup ini. Sumber segala kuasa itu hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Setuju? Katakan hanya Tuhan. Segala sesuatu yang kita lihat ada ini semua karena Tuhan. Sekarang kalau lampu menyala, multimedia, musik, sound system menyala, ini semua karena terkonek dengan satu sumber power. Kalau dicabut dari powernya, dari sumbernya, apa yang terjadi? Mati. Setan sudah disconnected dengan Tuhan. Dia tidak punya kuasa lagi. Karena sumber segala kuasa hanya
Tuhan. Anda harus ingat itu. Katakan, setan tidak punya kuasa. Yang setan punya hanya satu, tipuannya, saudara. Siapa di sini pernah ditipu? Angkat tangannya. Banyak juga yang korban penipuan di tempat ini. Bilang mas sebelahnya, kita senasib. Ya, yang belum pernah ditipu, jujur, Anda belum pernah ditipu dalam hidup Anda. Angkat tangannya, ada? Kalau belum ada, sabar, tunggu giliran, oke? Anda pernah ditipu? Penipu punya apa, saudara? Dia nggak punya apa-apa. Yang dia punya hanyalah tipuannya. Dia hanya berusaha membuat Anda, kita percaya dia punya kuasa. Begitu kita percaya akan tipuannya, tanpa kita sadar kita sedang dicuri. Sedang diambil. Setuju atau betul? Ya sama aja, betul? Amin? Anda ngerti ini? Katakan, setan tidak punya kuasa. Nah, dia hanya punya apa? Tipuannya. Nah, dengar baik-baik. Ambil contoh misalnya. Siapa di sini yang pernah ke Bali? Anda pernah ke Bali? Siapa di sini yang belum pernah pergi ke Bali? Oke, kasihan deh. Maafkan saya, oke? Iya, wah lebih hebat kan Pak? Ya, poinnya bukan itu. Kalau saya belum pernah ke Bali, ya, saya belum pernah ke Bali dan saya tidak pernah tahu di mana itu Bali. Lalu ada orang nipu saya, tunjukin Papua itu Bali. Ya, mirip lah Bali sama Papua kan. Di Bali banyak orang pakai bikini, di Papua juga. Koteka, saudara. Hanya beda warna, di Bali bersih, mulus, ya di Papua agak hitam-hitam lah ya. Dan kurang terawat, oke? Saya ingin pergi kemana? Ke Bali. Saya tidak mau ke Papua. Bahkan saya tidak suka Papua. Tapi karena saya punya gambar yang salah. Katakan gambar yang salah. Saya berpikir Bali itu Papua. Tanpa saya sadari. Saya buat pilihan yang membawa saya ke Bali atau ke Papua. Ke Papua. Tanpa saya sadari. Saya tiba pada satu keadaan. Loh kok seperti ini? Bilang mas sebelahnya, kasihan deh. Ya, kenapa? Tertipu. Jadi bagian setan adalah menipu kita. Memberi kita gambar yang salah. Contoh misalnya, semua orang ingin bahagia. Setuju? Sama seperti Bali sama dengan bahagia lah. Semua orang ingin bahagia. Tapi masalahnya bahagia itu gambarnya apa? Nah, orang dunia berpikir apa? Bahagia sama dengan banyak uang. Hati-hati saudara. Kalau Anda berpikir bahagia sama dengan uang dan kalau itu benar bahagia sama dengan banyak uang, harusnya orang yang paling banyak uang paling bahagia. Kenyataannya tidak. Tapi kan gak mudah mengubah itu. Kalau Anda sudah percaya Papua itu Bali lalu dikasih tahu salah Pak, Anda gak mudah mengubah itu saudara. Persepsi itu gak mudah diubah saudara. Karena itu berhati-hatilah saudara dengan apa yang ada di pikiran Anda saudara. Gambar apa yang ada saudara. Amin. Ya, waktu saya kena tipu, saudara, orang bilang apa? Aduh, kamu dulu kena, saya pengurus surat apa? Saya urus undangan pernikahan saya, saudara. Sama Maria, maaf pada namanya sama ya. Namanya Maria. Waktu saya datang, halo shalom, Pak Doni, Mas Doni, Mbak Sandy, mau menikah ya? Saya urusin lah, kan saya pakai IO, saudara. Oh saya lewat IO, saya pribadi langsung lebih murah. Wow, ini khusus untuk Mas Doni dan Mbak Sandy. Malaikat terang. Kalau Anda berpikir setan seperti ada tanduknya, ada ekornya tajam, lalu mukanya menyeramkan, itu gambar yang salah. Dengan sengaja setan memberi gambar yang salah. Karena nanti ketika dia muncul sebagai antikris, tidak seorang pun menyangka itu setan. Semua tertipu. Kalau ular seperti ular hari ini, mana mungkin Hawa mau ngobrol-ngobrol sama ular? Misalnya nih, ada yang bawa ular, bawa aja Pak. Ular besar gitu ya. Lalu apakah yang ibu-ibu langsung, aduh Pak Pendeta lucu sekali. Ya, langsung dimainin peluk, aduh ini gak ada saudara. Belum sempat ngobrol udah lari semua. Jadi jangan bayangkan setan tuh menyeramkan. No, setan adalah pribadi yang, Anda kenal penipu? Gak ada penipu seperti penjahat saudara.
sangat menarik, enak diajak bicara, pinter bicara. Itulah setan, saudara. Angkat tangan semua. Kali ini rada kerasa mukul ya, gak apa-apa saudara. 1, 2, 3 bilang apa? Amin. Sekali lagi, setan tidak punya kuasa. Yang dia punya apa? Tipuannya. Dia kasih kita gambar yang salah. Ingat baik-baik, katakan dari semula. Dari semula Tuhan mau saya mengerti bahwa hidup saya ditentukan oleh pilihan saya. Amin. Kuasa yang terbesar yang Tuhan berikan hanya kepada manusia adalah kuasa untuk membuat pilihan. Kuasa itu tidak diberikan kepada ciptaan yang lain. Planet-planet tidak punya kuasa itu. Kalau jalan ada orbitnya, saudara. Nah kalau saya selama di Amerika, terserah saya. Nanti siang mau kemana Pak Doni? Terserah saya. Mau ke Manhattan, mau kemana, saya bisa membuat pilihan. Itu kuasa dari mana? Dari Tuhan. Di New York matahari terbit dari mana ke mana? Gak tahu saudara. Sama Pak, di Bekasi juga. Dari timur, matahari tidak punya kuasa untuk memilih di mana dan kapan dia terbit. Kalau matahari punya kuasa untuk memilih di mana dan kapan dia terbit, yang paling senang orang yang suka taruhan. Setiap hari, ayo pastor taruhan ya. Besok matahari terbit jam berapa? Ya, di sebelah mana, betul ya? Tapi matahari tidak punya kuasa. Ya, binatang hidup bukan karena pilihan. Binatang hidup digerakkan oleh nalurinya. Singa tidak bisa berkata, bro, tahun 2014 kita harus bertobat. Kita harus berhenti makan daging kebanyakan. Nanti kedagingan, kita harus mulai makan sayur mayur. Bisa nggak saudara? Dia tidak punya kuasa untuk itu saudara. Yang laba-laba nggak bisa ngomong, tahun 2014 warna sarang pink. Nggak bisa saudara. Ya, milih warna nggak bisa saudara. Katakan kuasa yang terbesar. Kuasa yang terbesar yang Tuhan berikan hanya kepada manusia adalah kuasa untuk membuat pilihan. Jadi Anda harus menyadari bahwa hidup kita ditentukan oleh pilihan kita. Berhenti menyalahkan Tuhan, berhenti menyalahkan setan, berhenti menyalahkan diri sendiri juga. Anda harus sadar aja, masa lalumu bukan masa depanmu. Halo? Tapi masa depanmu ditentukan oleh pilihanmu hari ini. Buat pilihan yang benar. Kalau Anda ada di sini itu karena apa? Pilihan Anda. Anda pakai baju yang Anda pakai hari ini itu karena apa? Pilihan Anda. Anda sadar setiap detik dalam hidup ini adalah pilihan. Ada pekerja bangunan lagi makan siang. Begitu dibuka, ini kebetulan orang bule, makan siangnya roti. Waktu dia lihat, ngeluh, aduh, selai kacang lagi. Bosen kan. Temannya ngomong gini, berhenti ngeluh. Bilang aja sama istri lu, mulai besok bikin roti jangan pakai selai kacang. Dia gak terima. Jangan libatkan istri saya yang buat sendiri roti ini. Kadang-kala itu yang terjadi, saudara. Berhenti mengeluh, amin. Buat pilihan yang baru, beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Pilihan yang benar. Nah, Anda harus tiba pada kesadaran ini. Katakan, hidup saya ditentukan oleh pilihan saya. Nah, tapi Anda harus ingat, 80%. Berapa persen? Pilihan yang kita ambil dalam hidup ini ditentukan oleh perasaan kita, oleh emosi kita. 20% akal sehat, 80% emosi. Karena itu saudara, keberhasilan seseorang lebih ditentukan oleh kecerdasan emosinya dibanding kecerdasan intelektual. Amin. Anda contoh misalnya memilih yang paling penting apa? Memilih dengan siapa kita menikah. Dasarnya apa? Emosi kan? Kenapa sih dulu Anda memilih dengan pasangan Anda hari ini? Habis cinta. Halo.
Ya, hati berdebar-debar, pandangan pertama, hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Dapatkan kaset dan CD-nya di toko-toko buku terdekat, oke? Ya. Lalu karena Anda merasa suka, cocok, Anda memutuskan, memilih untuk jangan langsung kawin, ngeri amat saudara. Kenalan, ya apa di sini gitu gayanya suka langsung kawin. Kan mulai PDKT, kok makin cocok, makin dalam. Akhirnya memutuskan untuk 80%. Dasarnya apa? Emosi, perasaan. 20% akal sehat. Makanya ada istilah cinta itu buta. Akal sehat nggak jalan. Ketika orang sedang dimabuk cinta, akal sehatnya tidak jalan. Tai kebo dikira coklat. Udah dibilangin, jangan kamu jalan sama dia. Enggak Pak, dia baik Pak. Setelah nikah baru sadar Pak. Bener ya, aduh. Angkat tangan semua. Lebih keras pukulnya bilang apa? Anda baru sadar siapa istri Anda sekarang ya? Atau suami Anda sekarang? Saya pikir dulu malaikat Pak. Ya. Itulah the power of love, oke? Ya, tidak di tempat ini, oke? Nah, ini hanya kebenaran saudara. Ya, contoh misalnya. Ya, ini survei. Ya, kita akan membeli, contoh kita memutuskan membeli sesuatu dasarnya karena merasa suka, betul ya? Kalau Anda sudah tidak suka sama seseorang, apapun yang dia tawarkan, sekalipun itu bagus, saudara, Anda akan tolak. Kenapa? Gua nggak suka sama dia. Tapi kalau Anda udah suka sama orang itu, ya, sekalipun ini yang ditawarkan nggak bagus-bagus amat, habis nggak enak, teman baik, betul ya? Akhirnya dibeli juga kan, buat apa? Ya hanya karena suka kan, Anda paham itu? Ini kebenaran, Anda harus ingat, karena itu penting sekali menjaga emosi kita. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Anda tahu gak hati situ artinya apa? Jagalah emosimu. Karena emosimu itu menentukan hidupmu. Anda ingat peristiwa Daud ketika Samuel berkata kepada Isai, kumpulkan semua anak-anakmu. Daud dikumpulkan tidak? Daud punya alasan tidak untuk kecewa, marah kepada Tuhan, kepada orang tuanya. Lalu singkat cerita Samuel berkata apa? Panggil dia atau kita nggak mulai pestanya, betul? Kalau Anda baru diabaikan, direndahkan, diusir gitu, kamu nggak usah ikut, kamu pergi sana. Lalu tiba-tiba Anda dipanggil lagi, gimana? Kalau seandainya Daud hari itu dia datang dengan muka merah padam, dengan marah, kesal, kecewa, itu domba dipukulin, diseret-seret, ya, korban pelampiasan kemarahan dia, pada benjol-benjol, bulunya dicabut-cabutin. Apa panggil-panggil? Oh, hari itu dia jadi nggak jadi raja. Kita nggak pernah tahu hari kapan Tuhan mengangkat kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang sedang terjadi, sekalipun Anda disakiti, dikecewakan, bersukacitalah senantiasa. Mana yang lebih dahulu? Ketika Paulus dan Silas di penjara, saudara, karena Injil, bukan karena korupsi, bukan karena maling, karena berita Injil. Paulus dan Silas punya alasan tidak untuk kecewa marah sama Tuhan. Tuhan gak tertarik sama masalah kita. Tuhan tertarik dengan sikap hati kita, respon hati kita. Masalah kita tidak menggerakkan Tuhan, tapi respon hati kita itu menggerakkan Tuhan. Mana yang lebih dahulu? Pintu penjara terbuka, mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, atau mereka memuji Tuhan baru pintu penjara terbuka? Paulus dan Silas memilih, katakan memilih. Untuk apa?
memuji Tuhan, bersorak-sorai, bersuka cita karena Tuhan. Waktu mereka bisa menguasai emosinya, daripada menjadi kecewa, marah, mereka memilih, ini Anda harus sadar ini, untuk memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, mujizat terjadi. Mana yang lebih dahulu, tembok Yeriko roboh baru mereka bersorak-sorai, atau mereka bersorak-sorai baru tembok Yeriko roboh? Lihat saudara, sukacita karena Tuhan selalu mendahului mujizat. Amin. Kalau Anda baca kitab Nehemia, Nehemia pasalnya yang ke-11. Nehemia 8. Anda tahu Nehemia? Setelah Matius, Markus, Lukas, Nehemia, oke? Ya. Anda tertawa, ada gereja nggak ketawa loh. Serius cari Matius, Markus, Lukas, nggak ada apa Nehemia? Ada, oke. Di tempat ini nggak, oke? Ya, kita baca ayatnya yang tadi mana tuh? 11. Nehemia 8 ayat 11, saudara. Oh bukan, ayatnya ayat 11 ya. Nah baca sama-sama, Nehemia 8 ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Mengapa? Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Baca sama-sama. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah. Bilang sama orang sebelahmu, jangan kamu bersusah hati. Sekalipun banyak utang. Sekalipun masalahmu banyak. Jangan kamu bersusah hati. Mengapa? Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kita tidak bersukacita karena masalah. Kita bersukacita karena Tuhan sanggup. Karena bagi Tuhan tidak ada yang, itu sebabnya kita bersukacita. Ketika kita bersukacita, katakan, ketika saya bersukacita karena Tuhan. Bersukacita karena Tuhan. Waktu Anda bersukacita karena Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi. The joy of the Lord is my strength. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Karena itu bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Anda lihat Alkitab banyak berkata soal bersukacita. Habakuk sekalipun pohon ara tidak berbuah. Pohon anggur mengecewakan. Kambing domba kabur semua. What is your choice? Namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Tuhan yang memberi kekuatan padaku. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Anda harus melatih, katakan melatih. Ya, tidak mudah tapi bisa, saudara. Daud berkata apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya, hai kudus, hai segenap batinku. Dan jangan lupakan kebaikannya. Ia yang menebus, engkau lihat. Daud berkata kepada siapa? Kepada jiwanya. Dia membangkitkan sukacita dalam dirinya, saudara. Itu yang disebut menjaga hati. Amin. Bilang mas sebelahnya, janganlah kamu bersusah hati. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Anda tahu di mana mujizat Tuhan berada? Dalam perlindungan Tuhan. Baca Mazmur 91. Dalam perlindungan Tuhan ada pertolongan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan ada kesehatan. Dalam perlindungan Tuhan, saudara, ada sukacita. Semuanya ada dalam perlindungan. Mengapa banyak orang gini, saudara? Aduh, kok doa saya lama ya nggak dijawab-jawab? Karena kok nggak bersukacita. Sedekat itu, saudara. Ya, makanya Tuhan ngomong gini pada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah tawar hati. 12 mengintai itu tinggal selangkah lagi masuk tanah perjanjian, saudara. Oke, nah itu kembali, katakan, hidup saya ditentukan oleh pilihan saya. Pilihan yang saya ambil dalam hidup saya
80% ditentukan oleh perasaan emosi saya. Amin. Ya, karena itu Anda harus tahu bagaimana menjaga hatimu, menjaga perasaanmu. Nah, setiap kali Anda bangun pagi, Anda harus cek perasaan emosi Anda. Gimana perasaan Anda hari ini? Are you happy? Kalau Anda kecewa, marah, Anda harus cek. Anda harus periksa gitu. Oke, karena kalau perasaan Anda negatif, pilihan Anda juga negatif. Maka hidup Anda juga negatif. Oke, yang ketiga saya katakan persepsi. Ya, perasaan kita ditentukan oleh apa? Persepsi kita. Satu kali saya dengar renungan yang dibawakan oleh seorang bernama Gede Prama. Anda pernah dengar Gede Prama? Jadi salah satu seorang motivator, inspirator ya, yang cukup terkenal di Indonesia, sampai diundang ke Istana Presiden. Susilo Bambang Yudhoyono mengundang dia untuk membawa renungan. Ya, kalau pastor Anda diundang atau kalau saya diundang untuk membawa renungan motivasi di Istana Presiden, kira-kira tema apa yang kita ambil? Susah loh. Waduh, apa? Nah, Anda tahu dia ambil judulnya apa? Sekantong tahi sapi. Bayangin. Di Istana Presiden judulnya adalah Sekantong tahi sapi. Dan saya dengar di radio. Anda tahu kisahnya, saudara? Ya. Saya baca sekilas ya. Bayangkan di suatu pagi ada seorang tetangga Anda yang memberi Anda sekantong tahi sapi. Tanpa basa-basi, langsung kantong itu diletakkan persis di depan rumah Anda. Wah. Anda mau keluar, hirup udara segar, tapi kali itu yang ada hidup bau. Apa ini? Anda lihat ada sekantong tahi sapi hangat, kayak hijau-hijauan, kayak hitam-hitaman. Bagaimana perasaan Anda? Wah. Dan kebetulan Anda lagi ada masalah dengan tetangga. Apa pikiran Anda? Apa persepsi Anda? Pasti ini pekerjaan tetangga. Wah, Anda emosi, kurang ajar. Lalu Anda taruh lagi tahi sapi itu di mana? Di depan pintu rumahnya plus tahi Anda, betul? Dan tetangga itu juga melihat itu, marah, betul? Dia taruh lagi tahi sapi itu plus tahi. Anda bisa bayangkan malapetaka apa yang terjadi selama seminggu itu? Bukan perang dingin, Pak, perang hangat-hangat itu. Tapi kalau seandainya Anda punya persepsi yang benar, persepsi yang positif, karena Anda percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Kalau itu persepsi Anda bisa melihat Tuhan. Katakan, melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Anda lihat aja ini, oh Tuhan, haleluya, Engkau baik Tuhan. Tetangga saya lupanya ngajak damai. Kenapa? Dia tahu saya perlu pupuk, betul? Ini buat pupuk ya, tanaman di belakang, terima kasih. Lalu Anda datang ke itu tetangga saudara, Brur, terima kasih Brur, buat tahi sapinya. Ya, tetangga Anda kaget gak? Waduh, itu memang saya Brur tahu, digerakkan Tuhan, saya memang perlu pupuk Brur. Ya, terima kasih, saya balas dengan sekantong kue nastar. Wah, lihat saudara, itu sebabnya katakan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kau tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau kau disuruh berjalan 1 mil, jalan lagi 1 mil. Kalau dia minta bajumu, kasih jubahmu. Itu bicara soal persepsi. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ya, amin. Katakan persepsi yang benar. Persepsi yang benar selalu memberi saya kekuatan dan keberanian untuk bangkit, menciptakan peluang, hubungan yang baik, dan akhirnya mendatangkan keuntungan. Amin. Katakan persepsi yang benar. Persepsi yang benar selalu memberi saya kekuatan dan keberanian. Jadi kalau Anda takut, Anda lemah, artinya apa? Ada persepsi Anda yang salah.
Ya, siapa di sini takut gelap? Nggak ada. Oke, takut kecoa. Tahu cockroach? Tahu kecoa? Ya, kalau saya dulu, saudara. Saya masuk kamar mandi, saya lihat kecoa, apalagi kalau terbang itu kecoanya, saudara. Itu kayak lihat setan, betul. Kalau saya lihat masuk kamar mandi, saya lihat ada kecoa. Saya yang keluar, bukan kecoa itu, betul. Dan saya minta pembantu saya, "Bo, ada kecoa di kamar mandi, keluarkan." Nah, begitu pembantu saya masuk, saya mau tanya dulu, kecoa yang dia lihat sama nggak dengan kecoa yang saya lihat? Bilang mas sebelahnya, kecoanya sama. Tapi herannya dia nggak takut, betul ya? Lalu dengan lincahnya ambil pakai tangan kosong, Tuhan gitu aja takut, mana. Betul. Ya crunchy loh. Enggak seperti itu, saudara. Dia bawa dengan ringan, ya, tanpa rasa takut, saudara. Jadi sebenarnya yang membuat saya takut bukan kecoanya, tapi apa? Persepsi saya. Lihat 12 pengintai, saudara. Tanah yang mereka lihat sama atau beda? Tembok kiri yang mereka lihat sama atau beda? Orang-orang raksasa mereka lihat sama atau beda? Tapi kenapa yang satu takut? Yang satu tetap berani. Bedanya apa? Anda lihat itu? Yang satu tawar hati, betul? Hilang semangat, yang satu tetap. Bedanya apa? Persepsi. Anda ingat baik-baik itu. Yang Tuhan ubah pertama kali bukan masalah kita, tapi cara pandang kita. Lihat saudara, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Saya akan baca buat saudara. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, yang ke-8, aku sudah berapa kali? 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah. Mengapa? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas, supaya kuasa Kristus turun. Lihat saudara, Paulus minta supaya duri dalam dagingnya diangkat. Apakah Tuhan jawab? Tidak. Tuhan tidak angkat masalahnya, betul? Yang Tuhan ubah apa? Persepsinya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, baca sama-sama. 2, 3. Karena itu sekarang aku senang dan rela di dalam dan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Masalahnya sama atau beda? Yang beda apa? Yang Tuhan ubah pertama kali bukan orang yang menyakiti kita. Bukan orang yang mengecewakan kita, tapi cara pandang kita. Oh, ini bagus buat pupuk, betul? Iya, saudara. Kalau Anda lihat di Alkitab, Tuhan sering ganti nama orang, betul ya? Abram jadi Abraham, Sarai jadi, Petruk jadi, Petrus tetap Petrus, saudara. Yang berubah jadi Petrus. Simon jadi Petrus. Yang Tuhan ubah bukan nama, tapi apa? Persepsi. Katakan, ketika persepsi saya berubah, perasaan saya juga berubah. Perasaan saya berubah, pilihan saya juga berubah. Amin. Kalau persepsi kita negatif, perasaan kita juga negatif. Pilihan kita juga, dan hidup kita akhirnya negatif. Anda lihat itu? Kerajaan Allah bukan bicara soal makanan minuman, tapi bicara soal kebenaran, damai,
Itu apa? Emosi dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan persepsi yang benar. Selalu memberi saya kekuatan. Dan keberanian. Untuk apa? Bangkit, menciptakan peluang dan akhirnya hubungan yang baik dan akhirnya mendatangkan keuntungan. Nah sekarang Anda periksa, kalau Anda kecewa, Anda marah, artinya apa? Bukan orang itu yang membuat Anda marah, ada persepsi yang salah. Nah, banyak orang gak menyadari ini. Katakan menyadari. Jadi Anda harus menyadari. Begitu Anda sadar akan kebenaran ini, betul Anda dikecewakan, tapi Anda tidak kecewa. Betul Anda ditekan, tapi Anda tidak tertekan. Betul Anda disakiti, tapi Anda tidak. Karena sukacita karena Tuhan, itulah kekuatanku. Amin. Anda tidak terkalahkan. Anda hidup dalam kerajaan Allah. Ciri-ciri hidup dalam kerajaan Allah apa? Ada sukacita yang berlimpah. Sekalipun dalam masalah besar. Kenapa? Dia punya persepsi yang benar. Karena persepsi yang benar selalu memberi kita kekuatan dan keberanian untuk bangkit, menciptakan peluang, hubungan yang baik dan akhirnya mendatangkan keuntungan. Lihat, kalau ini Anda katakan, terima kasih pada mereka yang menyakiti itu. Karena mereka lah aku belajar arti mengasihi dan mengampuni. Terima kasih kepada mereka aku ucapkan yang telah meninggalkanku sendirian. Karena mereka lah aku belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih kepada mereka yang menusuk aku dari belakang, meninggalkan, menjatuhkan aku. Karena mereka lah aku belajar bangkit dan menjadi lebih kuat. Kalau engkau punya persepsi yang benar terhadap orang yang menyakitimu, mengecewakanmu, menjatuhkanmu, apa masalahmu? Tidak ada. Angkat tangan semua. Rada keras dikit, HP nyamuk lewat mati. Saudara. Oke, 2, 3, bilang apa? Haleluya, semua berdiri, semua berdiri. Oke. Ya, katakan, persepsimu menentukan perasaanmu. Bilang sama sebelahnya, jangan sama saya, oke? Persepsimu menentukan perasaanmu. Perasaan menentukan pilihanmu. Pilihan menentukan hidupmu. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk. Katakan persepsi yang benar. Nah, bagaimana mengubah persepsi itu yang paling penting, saudara. Jadi Anda harus sadar dulu, masalah di mana di persepsi, cara pandang. Dan itu memang tidak mudah untuk mengubahnya. Tetapi bisa. Katakan tidak mudah, tapi bisa. Amin. Perlu apa? Latihan, saudara. Latihan. Ya, dulunya nyetir mudah atau gampang? Ya, susah ya. Tapi kalau bukan berarti nggak bisa, tapi tidak mudah, tapi bisa. Sekali Anda bisa, it's yours. Betul ya? Main piano susah atau mudah? Tapi bisa. Bisa dipelajari, saudara. Asal Anda mau aja. Asal ada pianonya, betul? Iya dong. Nah, Anda mau latihan persepsi yang benar? Itu sebabnya Tuhan kasih teh kebo tiap hari. Sekantong. Kenapa? Latihan. Teman saya Julianus Juta, dia ke Manila. Manila lalu lintasnya mirip lah sama kayak Jakarta, semrawut, saudara. Ya, serobot sana, serobot sini. Waktu dia naik taksi ini, saudara. Supir taksi ini dipotong jalannya, diambil, ya. Tapi dengan luar biasa supir ini segera buka jendela. Teman saya udah takut, khawatir, apa ini? Dia keluarkan kepalanya, dia angkat tangannya. Thank you, God bless you. Wow. Masuk lagi. Kalau jadi penumpangnya gimana rasanya? Wah, betul ya? Jalan lagi. Setelah sekian lama, disalip lagi, saudara. Dia buka jendela, lebih keras lagi. Thank you, God bless you. Dengan senyum dia ngomong gitu, saudara. Ada kali 2-3 kali, saudara. Sebagai penumpang, ada rasanya gimana? Damai sejahtera. Kagum, saudara. Anda turun, kasih tip gede enggak? Iya. Dan teman saya tanya, kenapa kok Anda lakukan itu? Dia ngomong gini, Anda lihat, sudah berapa kali saya disalip dari airport ke tempat tujuan. Kalau saya marah, kecewa, cepat mati saya katanya. Ya kan, Anda harus sadar ini. Dan dia sudah terlatih, saudara. Wow, are you Christian? No, I'm Catholic.
Anda harus latih, katakan latih. Nah, ini yang penting saudara. Ya, perubahan itu butuh dua hal, decision and discipline. Katakan decision and discipline. Amin. Ya, acara sebesar apapun, sebagus apapun, ibadah sehebat apapun, pembicaranya sekeren apapun, oke? Ya, pembicaranya sehebat apapun, seurapan apapun, Anda boleh ikut seminar KKR yang canggih-canggih lah, tapi itu hanya membawa Anda kepada decision. Ya, disiplin bagian siapa? Bagian Anda. Nah, yang hilang dalam gereja itu discipleship. Nah, discipleship itu bukan pintar ngajar. Anda disciple itu disiplin. Anda harus membangun disiplin. Nah, kalau lihat atlet saudara, ya di jemaatnya ada beberapa atlet, remaja, di atlet anggar. Sekarang ada di Eropa, di Arab, di keliling dunia saudara, latihan. Peringkat di bawah 200 dunia lah, di atas 200 dunia. Jadi udah 100 berapa. Peringkat itu. Di Indonesia mungkin nomor 1, nomor 2-nya. Masih remaja, 17 tahun. Dia bilang, Kak Doni, kalau saya nggak latihan 1 hari aja, itu ilmu anggar turun. Kalau saya latihan 2 minggu, saya harus jadi 0 lagi. Dari awal kayak pemula. Bayang. Jadi setiap hari dia harus disiplin. Dan melakukan hal yang sama. Itu juga, itu aja, itu aja saudara. Itu disebut disiplin. Nah, saya fokus di jemaat saudara, bukan perubahan yang besar. Gini saudara, katakan decision and discipline. Ya. Decision without discipline, nothing happens. But discipline without decision, impossible. Karena disiplin lahir dari decision, dari keputusan saudara. Keputusan tanpa disiplin gak ada perubahan. Teman saya nonton acara The Biggest Loser. Nah tuh The Biggest Loser, yang overweight langsung kurus. Wah, dia buat decision. Yes, saya putuskan, saya mau turun 10 kilo misalnya. Ya, saya putuskan, saya mau turun 15 kilo. Tapi gak disiplin jaga makan, gak disiplin olahraga. Ya, apa yang terjadi? Aku masih seperti yang dulu. Ada perubahan tidak? Nggak ada. Ya, nah itu yang terjadi dari zaman. Termasuk di jemaat kami juga. Ada orang rajin ke gereja, rajin seminar, rajin saudara. Ya, karena apa? Pendeta itu, ya acara ini hanya buat Anda kepada decision. Begitu Anda keluar dari ruangan ini nih, emang Anda ingat siapa khotbah di sini bulan lalu? Ingat yang khotbah aja susah, apalagi pengen dikhotbahin. Hilang tuh. Nah, saya latih saudara. Ya, jadi jemaat ini di tempat kami namanya, gereja kami namanya Victory Church, saudara, GPDC, namanya Victory Church. Anda menjadi pemenang, miliki disiplin, katakan disiplin. Ya, bukan hal yang rumit kok, semua orang bisa saudara. Perubahan itu bukan perubahan yang besar. Ya. NASA kalau dia meluncurkan roket, satu tujuan nih, roket dia luncurkan. Lalu roket itu bergeser 1 derajat. 1 derajat kecil atau besar? Kecil sekali. Enggak kelihatan, betul? 1, ya awalnya enggak kelihatan. Tapi kalau ditarik 100.000 kilometer, it's a big, huge difference, betul? Saya enggak minta jemaat yang susah-susah, saudara. Ini apalagi Amerika, New York, sibuk. Saya minta jemaat fokus 1 saja. Lihat, saudara. Anda mau praktekkan? Di gereja kami, saya BBM tadi BBM. Setiap minggu sekarang ada kesaksian mujizat. Every weeks. Yesus berkata apa? Apa yang kuberikan tidak dapat dunia berikan. Kalau gereja memberikan apa yang dunia bisa berikan, so apa bedanya? Ya. Gereja memberikan pelayanan sosial, dunia bisa berikan, bahkan lebih baik. Gereja memberikan hiburan, dunia bisa berikan. Bahkan gereja memberikan motivasi, hey, dunia bisa berikan, bahkan jauh lebih baik. Tapi dunia gak bisa berikan mujizat. Itu yang membedakan gereja, saudara. Sosial kita mungkin gak lebih baik, hiburan, tapi apa? Kita punya jawaban yang dunia gak bisa lakukan, saudara.
Kalau gereja kehilangan mujizat, saudara, dia garam yang tawar, garam dunia. Apa bedanya? Nggak membedakan. Nah, itu yang hilang dalam gereja, saudara. Ya, saya bisa cerita 10 mujizat, Anda mau dengar yang mana? Jemaat kami ada single parent. Dia tadinya penari malam, saudara. Ya, di klub-klub malam. Sampai ke luar negeri. Dia punya anak di luar nikah. Dia bertobat di gereja kami, lahir baru. Ya, dia dengan CD khotbah saya. Dia bagikan kepada teman-temannya. Teman-temannya bertobat, dia belum bertobat, tapi dia suka dengar khotbah saya. Nah, itu mengubah persepsi, saudara. Lambat laun, saudara. Ya, firman Tuhan mengubah Anda dengar khotbah ini diubah apa? Anda tetap sama, masalah tetap sama, rubah apa? Persepsi Anda lihat itu. Jangan anggap remeh kebenaran, makanya. Karena itu mengubah persepsimu, berubah. Hidupmu juga berubah. Anda ada sukacita, ada sejahtera. Padahal masalah tetap sama toh. Tapi ada kekuatan. Haleluya. Nah, singkat cerita, saya bawa ini yang pastor saya kasih ke pastor tadi. Bisa tolong? Sama CD-nya. Ada saya bawa tinggal 30, ya. Saya memang sengaja sisakan untuk jemaat tempat ini. Gereja-gereja lain saya sisakan untuk jemaat inilah, ya. Minimum. Karena gini, kalau saya sekedar khotbah, percaya sama saya, Anda kan lupa khotbah saya, betul ya? Saya harus bawa sesuatu sehingga Anda mempunyai disiplin. Ini yang saya bangun di gereja. Jadi sebelum saya bangun di jemaat, saya perhatikan sama diri saya sendiri dulu. Sama anak-anak dan istri dan anak-anak. Kami lihat mengalami banyak mujizat, baru saya ajar ke pemuritan di kelompok kecil. Ya, lalu baru ke semua jemaat, baru saya launching sana. Karena apa? Saya yakin it works gitu ya. Anda mengalami? Ya, saya ingin Anda mengalami terobosan loh. Saya mau latihan Anda, saudara. Ya, coba Anda tulis 5, jangan sekarang mati aja ya, karena waktu. Anda tulis 5 mujizat yang Anda butuhkan apa? Cara keuangan, pernikahan, ya, keluarga, pekerjaan, Anda tulis. Saya lakukan itu, saudara. Nah, kembali ke anak ini, saudara. Kita nggak tahu kalau dia nggak ada lubang vagina. Ya, itu rahasia dia. Nah, kurang lebih sebulan yang lalu sebelum saya kemarin, dia kasih kesaksian, saudara. Ya, bahwa dia hampir kembali menjual dirinya untuk membuat operasi lubang vagina anaknya. Ada lubang kecil tapi nggak ada lubang vagina. Oke, nah si kecil tadi butuh uang ratusan juta lah. Ternyata bukan hanya Tuhan buka jalan, setan juga bisa buka jalan. Ada panggilan nari plus panggilan ya dari seorang bos di Singapura. Ya. Waduh, saudara, kalau dia ikutin ya bisa membantu pengobatan anaknya. Tapi dia memutuskan, dia memilih. Ya. Inilah yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Katakan iman kita, bukan kita. Tapi, nah itu dia, bukan kita nggak mau. Tapi, Anda tahu nggak iman itu apa? Saya ajar jemaat. Anda tahu nggak iman itu apa? Simple, percaya di hati, mengaku di mulut, kamu selamat. Ya, itu iman, saudara. Apapun yang kita katakan, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapailah ke dalam laut, asal tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi bagimu. Ya. Anda nanti bisa dengar ini ada 5 khotbah di sini. Ya, saya buat bentuknya MP3. Karena apa? Kalau MP3 simple. Jadi ini khotbah sebulan saya 5 minggu berturut-turut direkam, ya. Karena jemaat supaya dengar, ini disiplin. Anda bisa dengar khotbah? Iman timbul dari mana? Nah itu dia. Pendengar anak-anak apa? Udah. Ya, Anda bisa mendengar? Ya, puji Tuhan, amin. Ya, Anda bisa masang CD? Kalau nggak bisa saya pasangin. Ya, ini MP3. Kenapa MP3? Satu CD bisa masuk 5 khotbah. Kalau dalam bentuk CD, format CD, satu khotbah hanya satu CD. Jadi lebih banyak, saudara. Ini 5 khotbah. Dengar. Nah, jemaat kami di Victory Church, kami rekam sengaja ini. Lalu tadinya kami kasih gratis. Awalnya minggu kasih gratis, saudara. Apapun yang dikasih gratis nggak dihargai, ditaruh aja. Ya sembarangan. Sekarang terpaksa kami jual. Kenapa? Yesus ngomong gini, janganlah kita buang mutiara kepada siapa? Karena babi tidak tahu menghargai ini mutiara, betul ya?
Ini hukumnya, kita akan kehilangan apa yang kita tidak hargai. Katakan, saya akan kehilangan apa yang saya tidak hargai. Kalau saya tidak menghargai pekerjaan saya akan kehilangan. Kalau saya nggak menghargai pasangan saya akan kehilangan. Kalau saya nggak menghargai kesehatan saya akan kehilangan. Ironis ya, kita baru sadar itu berharga kapan? Setelah kehilangan. Halo? Amin? Nah, terpaksa kami gereja kasih harga. Supaya dia apa? Menghargai. Amin? Nah, lalu buat ini saudara. Ini ditempel. Anda bisa nempel? Kalau nggak bisa, saya tempelin lah. Anda bisa baca? Puji Tuhan. Kalau nggak bisa, Roma Irama bilang terlalu, oke? Ya semua bisa, betul? Nah, dan saya melatih jemaat. Saya rindu gini, ini gereja harus berpusatkan pada firman dan kebenaran, bukan kepada pendetanya. Ya, saya lebih senang, bukan nggak mau. Saya jauh lebih senang dan tenang kalau jemaat ngalami mujizat, bukan karena saya tumpang tangan doain. Wah, didoain Pak Dodi tokcer, wah saya kesian betul, wah semua minta saya kemana-mana. No, saya terbatas. Saya bisa mengecewakan karena saya terbatas, saya juga manusia, betul? Tapi firman Tuhan nggak terbatas. Nah, saya latih jemaat fokus pada firman. You dengar firman, dengar firman. Nah, kalau Anda biasa pegang uang asli terus, begitu dikasih uang palsu, tahu nggak bedanya? Tahu. Kalau Anda harus dengar suara setan, tahu nggak? Tahu. Ini nggak benar nih. Nah, dengar firman, amin. Nah, dia mulai baca ini tiap hari, dia mulai dengar ini tiap hari. Ini dunia tidak tergoncangkan. Di khotbah terbaru saya, tidak tergoncangkan. Nah, dia dengar. Nah, dia baca ini, ditempel. Tiap hari dia baca, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Saya akan bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Saya sampai apal, sampai anak saya juga apal. Karena tiap hari kita baca. Jangan tiap hari. 2 minggu, ada coba 2 minggu. 2 minggu atau 14 hari. Baca ini gak sampai 5 menit. Amin. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Anda percaya, katakan saya percaya bahwa apa yang saya katakan itu akan terjadi. Amin. Sampai timbul sukacita. Sekarang kalau saya bangun tidur begitu melek, yang keluar pertama kali apa? Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Saya akan bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya, sebab tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah dan setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus, saya lahir dari Allah, saya mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman saya. Pencobaan apa? Baca semua, oke? Latih, katakan latih persepsimu, amin. Jadi begitu engkau bangun pagi, yang dimiliki apa? Persepsi, apapun masalahmu, engkau menang dulu. Lalu yang kedua, kami hafal Mazmur 23, confess itu. Begitu ada masalah keuangan, masalah apapun, Tuhan adalah pembalap. Itu persepsi Daud, ya. Begitu mengalami masalah, persepsi dia apa? Tuhan adalah. Kalau Tuhan gembala aku, siapa yang bertanggung jawab menjaga aku? Siapa yang bertanggung jawab memelihara aku? Yes. Jadi ada damai sejahtera. Itu persepsi. Taruh firman Tuhan, janji Tuhan sebagai sumber sukacitamu. Persepsimu harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Ketika kau berjalan bersama firman Tuhan, kau berjalan bersama Tuhan. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Anda mau mengalami kemenangan? Ya, butuh musuh, betul? Butuh masalah. Anda gak mungkin menang kalau gak ada masalah, betul? Kenapa Tuhan sanggup sembuhkan orang buta? Tuhan sanggup gak sembuhkan orang buta? Jawab, Tuhan sanggup tidak sembuhkan orang buta? Kenapa Tuhan sanggup? Karena ada orang buta, betul? Tuhan sanggup gak bangkitkan orang mati?
Sekalipun Tuhan sanggup, tapi kalau nggak ada yang mati. Anda paham maksudnya? Sekarang masalah Anda itu adalah Allah Tuhan. Karena lewat itulah Tuhan mau menyatakan mujizatnya. Kemuliaannya. Haleluya. Tuhan operasi, Tuhan buka lubang vaginanya. Saudara. Tanpa campur tangan manusia sedikit. Ya, ada anak muda namanya Philip dan Rere. Telepon Pastor Modi. Pastor, ada salam dari pendetanya Philip. Tahu dia. Karena dia ngalami mujizat. Saudara. Philip dan Rere ini, mungkin Mas Modi nggak tahu backgroundnya, ya, tapi awalnya gini saudara, saya kasih bapaknya, Om, namanya Pak Matias Penrod. Papa saya dipanggil Tuhan 3 tahun lalu, jadi saya butuh figur orang tua untuk mengayomi bapak-bapak keluarga-keluarga senior. Ya. Nah, ternyata Pak Matias ini punya masalah, anak pertamanya itulah pergumulan dia, Philip ini. Dia kasih, saya baru kasih. Ya dulu nggak sebagusin desainnya ya. Ini ambil yang lebih bagusin nanti. Ini agak kocak nih. Ya, oke. Nah, lalu singkat cerita saudara, dia kasih ke anaknya. Philip, papa dapat dari pendeta papa nih. Ya, dia nggak gereja kita saudara. Ya sekali-kali dapat, tapi nggak berjemaat. Coba kamu baca tiap hari. Ya, Pastor Doni bilang ada mujizat. Dalam 2 minggu pasti ada mujizat. Kalau saya nggak janji ada mujizat, oke? Kamu baca, kira-kira menurut mana dibaca nggak sama dia? Enggak, digeletakin aja. Ya, dulu lebih kecil ya, belum didesain, hanya tulisan ketikan biasa gitu. Nah, singkat cerita saudara, isinya lihat, ini apa sayang? Dari papa, katanya dari Pastor Doni, pendeta Doni suruh baca. Oh isinya lebih haus, dia baca tiap pagi. Saudara. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Saya akan bersorak-sorai. Saking kerasa suami ngomong pagi-pagi berisik. Dia tutup lagi saudara. Ini kesaksian di depan. Di jemaat semua kesaksian saudara. Ya. Singkat cerita, gak sampai seminggu isinya dapat BlackBerry. Yang apa yang 2 itu ya, bukan Top, satunya lagi tuh. Onyx 2. Ya, saya nggak jamin ada bacain dapat iPhone, nggak ada jaminan, oke? Samsung nggak ada saudara. Tapi ini kesaksiannya dapat BlackBerry Onyx 2. Seminggu kemudian dapat lagi BlackBerry Torch 2. Bilang pas sebelahnya, wow. Dia ngomong, lihat sayang, it works. Dan dia kasih BlackBerry Onyx-nya ke suaminya. Nah suaminya mulai lihat kan, dari minggu pertama, ada hasilnya. Yalah saya coba, tapi namanya laki-laki gengsinya gede, betul gak ibu? Oh keras amat yesnya. Ya, Philip pun mulai coba-coba baca, tapi pelan. Hari ini adalah hari. Lalu isinya lihat, kamu baca juga. Wes udahlah sama-sama, akhirnya mereka sepakat saudara. Anda tahu dari BBI tadi BBM dengan Pak Moderator. Nah sebelum itu terjadi, Philip udah 3 tahun gak ada kerjaan saudara. Susah cari kerja di Jakarta juga, sama kayak di New York ya. Ya saya tahu pergumulan Anda, oke? Ya, karena saya tinggal di AD ipar saya. Haleluya. Nah dia mulai baca ini, dan ada mujizat benar-benar. Dia dapat tugas ngajar di sekolah internasional tanpa, dia gak punya sertifikat guru, internasional diterima lagi saudara. Dengan gaji $, lalu pokoknya besar gajinya. Dan sampai asuransi semua di cover. Tapi lewat BBM itu, sama Pak Moderator. Nah Philip itu dari Pak Pendeta Moderator 6 tahun di LA dulu. Tinggal di pastori. Lalu singkat cerita kembali ke Jakarta ya dia hilang rupanya. Nah bapaknya itu sama ibunya punya kerinduan anaknya kembali kepada panggilan Tuhan. Nah, singkat cerita saudara hari ini mereka sekolah Alkitab. Dan tahun depan mereka akan pindah ke LA. Pak Modi minta mereka bimbing satu sidang. Saya nggak tahu di mana. Itu tepuk tangan buat Tuhan saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan mujizatnya
disediakan bagiku. Hei, ku diangkat dan dipulihkan. Tutup mata saudara, bisa apa musik maju ke depan? Ku yakin saat kau berfirman, lihat aku anakku, ku menang. Saat kau bertindak, aku sadar hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Saudara, ambil waktu tenang sejenak. Buka tangan saudara. Buka tangan saudara. Tutup matamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak dapat dunia berikan. Justru dalam setiap masalahmu, kuasaku menjadi sempurna, menjadi nyata. Anakku, aku ingin kau melihat pertolonganku. Aku ingin kau melihat mujizatku. Jangan tawar hati. Jangan kecewa. Jangan marah. Lihat aku. Aku ada di sana anakku. Aku sanggup mengangkatmu. Hidupmu bukan ditentukan oleh manusia, tapi oleh firman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Pagi ini aku sadar hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Sadari kebenaran ini. Ku aman saat kau menjaga. Lihatlah, aku yang menjagamu, aku gembalamu. Ku kuat saat kau menopang. Aku yang menopang hidupmu. Hidupku Hei, hanya ditentukan oleh kuasa. Lihat aku anakku, aku sanggup. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Apapun masalahmu katakan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. terima kemenangan dari Tuhan hari ini. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak Angkat ada kedua yang tanganmu. mustahil. Bagi Tuhan
dipulihkan. Mujizatnya, Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. mujizatnya. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. 3 bulan yang lalu ada seorang jemaat kami baru bergabung setahun, namanya John Pangestu. Dia bersaksi di ibadah minggu kami. Setahun yang lalu ketika dia masuk menginjakan kakinya di gereja Victory Church, dia dalam kondisi pisah dengan istri 2 tahun dan dalam kondisi bangkrut, usahanya hancur, tidak punya uang, tidak punya modal, dia hanya kerja lagi sama orang. Dia tidak ingat apa yang saya khotbahkan, tapi dia hanya ingat pujian ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap kali dia sedih, putus asa, pujian ini yang keluar sebagai pengakuan iman dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada tahu hari ini pernikahannya dipulihkan. Mereka maju suami istri dan hari ini John Pangestu punya usaha sendiri. Saudara. Tuhan kembalikan kurang dalam waktu setahun. Masalah Tuhan hanya satu, hai kamu yang kurang percaya. Tuhan gak punya masalah untuk menolong kita, untuk mengangkat kita. Hanya satu masalah Tuhan, hai kamu yang kurang percaya. Iman timbul dari pendengar. Saya sungguh-sungguh rindu terlebih Tuhan. Anda mengalami terobosan dalam keuanganmu, dalam pernikahanmu. Sehingga dunia bisa melihat how great is our God. Dan kita bawa banyak orang mengenal Tuhan. Kita harus memberikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Dunia sedang menuju keputusasaan. Alkitab tidak menubuatkan bahwa hari-hari terakhir akan lebih baik. Justru sebaliknya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena dalam kegelapan dunia inilah kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kita. Hanya satu yang Tuhan cari. Adakah kau temukan iman? Setiap pagi saya bisa yakinkan bahwa orang-orang yang saya muridkan setiap hari baca ini. Hari ini. Segelap apapun, seberat apapun masalahmu, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Saya akan bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Sebab tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Haleluya. Bagi Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan. Terima sukacita surga. Tak ada yang mustahil. Bersukacitalah anakku. Bagi Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhan mendahului mujizat. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada
dan dipulihkannya. Dia sanggup, saudara. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara, sebelum saya serahkan saudara. Saya mau tambahkan sedikit. Anda tahu apa yang terjadi di gereja kami? Belum sempurna, tapi sedang terjadi. Ya, kalau Anda ngalami mujizat lewat ini, kayak Philip dan Dera ngalami mujizat saudara. Ya, dia dengar khotbah, dia fase ini. Lalu Anda ngalami, kira-kira Anda cerita nggak? Lalu kalau ada orang ada masalah, Anda ngajarnya apa? Gampang, baca ini, denger ini. Sorry, ini ada CD pendeta saya, coba dengerin. Kami ada paket-paket pengajaran saudara. Hanya satu CD isinya bisa 10 khotbah gitu ya. Orang lihat satu ringan ya, tapi kalau lihat 10 stres, betul? Atau lihat 5, banyak amat. Tapi kalau satu padahal isinya sama, betul nggak? Kamu dengerin 5 khotbah, kamu dengerin ya, kamu dengerin. Nah, lihat mereka mulai menjangkau dan memuridkan. Simple. Jadi nggak perlu sekolah Alkitab lama-lama 9 bulan kelamaan saudara. Sekolah kita penting tapi kalau hanya itu caranya dunia nggak bisa dimenangkan saudara. Setuju? Anda ngalami dulu mujizat. Anda ceritakan apa yang Anda alami. Orang akan tanya gimana caranya. Anda bisa ajarkan dengan simple. Setuju? Jadi ini hanyalah tools sebenarnya. Ini bukan mantra ya. Ini bukan jimat saudara. Ini hanyalah tools. Ya, pendetanya bisa buat lebih bagus, oke? Amin. Ya, silahkan saudara. Nah, saya ingin melatih. Ini contoh aja. Semoga ini memberi inspirasi. Anda mau ngalamin mujizat? Ya, ini harganya 2 ini $10. Oke, nggak buat saya kaya, nggak buat Anda miskin. Oke. Ya, setuju? Ya, kalau Anda mau, saya mungkin sekitar atau berapa saya nggak hitung. Karena ini juga masuk ke gereja kok, bukan ke saya. Ya, saya nggak hidup dari sini. Amin. Anda mau diberkati? Bilang sama sebelahnya, disiplin. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita semua